Halo semuanya, selamat datang di YouTube channel di Official Auto. Di samping saya ini adalah mobil legendaris dari Nissan dan juga jadi salah satu mobil yang punya track record penjualan cukup bagus, terutama di pasar Indonesia. Ini adalah Nissan X-Trail generasi terbaru dengan kode T33 dan akan diluncurkan di Indonesia. Harga resminya akan diluncurkan di Gias 2025. Sekarang kita bahas secara detail apa saja kelengkapan, keunggulan, juga tawaran menarik dari mobil ini. So, check this out. Ya, jadi buat informasi guys, mobil ini pertama kali generasi terbaru ini diluncurkan itu sekitar tahun 2022. Tapi baru diluncurkan atau akan jadi mobil baru dari Nissan di tahun 2025 ini. Jadi sebenarnya bisa dibilang nggak terlalu terlambat, tapi oke lah untuk jadi portofolio terbaru dari Nissan, apalagi dengan teknologi e-power yang dibawa oleh Nissan saat ini. Sekarang kita bahas dari sektor desain, terutama di bagian depan dulu. Masih khas sebuah identitas Nissan dengan siluet V-Motion di bagian depan, bagian grill sini, lalu juga dengan kisi-kisi yang horizontal dengan warna black piano dengan apitan lampu yang menurut saya ini memang jadi salah satu desain yang cantik, elegan ditawarkan oleh Nissan X-Trail T33. Jadi lampunya dibuat double layer, di atas ada, di bawah juga ada. Jadi di atas ini sebagai fungsi dari daytime running light, lalu dia juga sebagai sequential lampu LED, dan lampu utamanya ada di bagian bawah sini. Nah, ini untuk penerangan dekat dan juga sudah ada penerangan jauhnya yang sudah berteknologi full LED. Sudah ada fog lamp dan sekarang kita lihat ke bagian sampingnya. Ya, ini tampilan samping dari Nissan X-Trail T33 yang memang sebenarnya masih mengedepankan ataupun ngasih tawaran siluet-siluet yang mirip dengan T32. Tapi ya sekali lagi dengan proporsi yang berbeda ataupun juga menyesuaikan dengan desain kekinian di tahun 2025. Jadi dia punya panjang ini mirip dengan Mitsubishi Destinator yang pernah kita review juga. Jadi dia punya panjang dari bagian depan sampai ke belakang itu di 4680 mm. Identik panjangnya dengan memang ground clearance ini lebih pendek, ada di 190 mm. Tapi ketika kita lihat sih memang sudah cukup profesional, apalagi terahnya sebagai SUV perkotaan, SUV family, dan juga SUV urban. Di depan dia pakai peredam, jadi dia pakai MacPherson Truck di depan, dan di belakangnya sudah pakai suspensi multilink. Ya, jadi menu dan porsi yang pas juga ideal untuk kelas mobil SUV 7 penumpang seperti ini dengan yang bermain di segmen SUV kelas C. Lalu untuk balutan bahannya dia pakai profil yang cukup tebal teman-teman, dia pakai 235/55 dengan lingkar pelek di ring 19. Warna peleknya two-tone dengan desain yang seperti ini. Lagi-lagi ya, kalau misalkan lebih menarik mungkin kalau misalkan dikasih warna full black piano. Tapi cukup oke lah dengan gradasi seperti ini, tapi juga nyambung ke bagian side skirtnya dan juga menggunakan warna chrome. Jadi cukup banyak ya chrome ya, ada di bagian depan, list pintu, dan juga di bagian set body moldingnya. Dan pengeremannya sudah dikawal dengan disc brake full di depan dan juga di bagian belakangnya. Ya, yang saya suka adalah warna dari mobil ini. Dia disebut sebagai warna shell brown, ataupun kalau misalkan di Indonesia mungkin lebih familiar dengan warna gold champagne. Jadi warnanya ini elegan, terus juga cantik dengan perpaduan warna two-tone di bagian atapnya. Jadi warna kontras seperti ini digabung dengan warna hitam, ini kasih nuansa dan juga estetik yang memang kelihatan premium. Yap, jadi memang banyak komponen kamera, di depan ada, di sini juga ada, di belakang juga ada. Jadi sudah mendukung fitur dari 360 V monitor yang akan kasih visual real time dari bagian samping, kiri, kanan, atas, yang juga akan kasih kenyamanan berkendara. Sekarang kita lihat ke bagian belakangnya. Ya, seperti ini tampilan belakangnya. Jadi meskipun yang baru diluncurkan di tahun 2022 dan baru masuk ke Indonesia di tahun 2025, tapi dengan desain seperti ini saya yakin masih bisa diterima, sangat bisa diterima oleh konsumen Indonesia karena memang desainnya keren, menarik. Dari bagian depan oke, sampingnya juga oke, dan di belakang juga kasih grafis ataupun visual yang oke. Jadi dia sebenarnya nih, kalau teman-teman pernah ingat stop lamp di T32, ini desainnya mirip-mirip, tapi memang ini sekali lagi ya dibuat lebih bold, dibuat lebih berkarakter dengan stop lamp yang Nissan sebut sebagai boomerang design. Jadi ketika nyala desainnya keren banget. Untuk ngasih unsur-unsur sporty juga ada spoiler di sini. Jadi ketika Anda lihat dari sini memang seperti SUV crossover. Ada emblem e-force. Jadi ini jadi salah satu teknologi yang paling baru untuk pasar Indonesia. Kalau misalkan di Serena kan dia cuman e-power aja, penggerak depan, tapi di e-force ini motornya ganda, ada di depan dan juga di bagian belakang. Yang tentunya akan kasih performa dan juga kenyamanan yang ekstra. Tailgate-nya sudah electronic port tailgate.
Jadi bisa memudahkan Anda ketika masukin barang ke cargo space-nya, dan dia punya konfigurasi 3 baris ataupun untuk 7 orang penumpang, tapi ketika memang nggak difungsikan, teman-teman bisa lipat dan volumenya jadi bertambah. Dan ketika Anda duduk di bagian belakang ini akan tetap dikasih faktor kenyamanan karena juga ada pengecasan dan juga ada cup holder di bagian belakangnya. Yap, tadi kalau misalkan bangku tiganya rebah, dia punya volume cargo space yang emang cukup lah besar untuk sebuah mobil SUV segmen C seperti ini dengan kapasitas 7 orang penumpang. Jadi ketika memang ini ditegakkan bangku belakangnya, jadi tetap masih bisa karena masih ada space untuk Anda menyimpan barang di bagian belakang sini. Nah, jadi mobil ini nggak punya spare tire, jadi nggak ada ban cadangan, tapi sudah dikasih tire repair kit. Jadi ketika memang ada trouble ataupun emergency ban pecah ataupun ban kempes, itu bisa di cover dengan tire repair kitnya. Sekarang kita lihat ke bagian interior karena jadi salah satu tawaran menarik yang ditawarkan oleh Nissan X-Trail T33. Kita lihat. Satu kata ketika masuk ke dalam interiornya adalah ini dia punya kekedapan kabin yang cukup baik, jadi bisa mereduksi suara ataupun road noise rasanya ketika kita lagi berkendara dengan mobil. Tapi serius, kekedapannya cukup oke ya untuk sebuah mobil Nissan X-Trail yang sekarang mengusung kode T33. Yap, ketika duduk di interiornya memang kasih nuansa yang sebenarnya simple, tapi ada desain yang mewah berpadu manis dengan desain eksteriornya. Anda akan menemukan banyak bahan-bahan soft touch, bahkan sampai ke bagian depan sini, di sini juga ada, lalu dikasih wood panel hitam seperti ini, jadi warnanya cukup menarik ya, ada warna coklat, ada warna hitam, ada warna abu-abu ataupun hitam dari wood panelnya, dan dikasih langsung garnish warna silver seperti ini. Pusat hiburan ataupun headlamp-nya dia pakai ukuran 12,3 inci. Emang saya harus akui dia punya kecerahan ataupun juga visual grafis yang benar-benar tajam, lalu juga layarnya sangat responsif, jadi nggak perlu ada delay di head unit Nissan X-Trail T33. Lalu untuk cluster meternya dia pakai ukuran yang sama 12,3 inch yang sudah full digital, walaupun digital tapi bentuknya ini seperti analog, jadi ada tachometer untuk e-powernya, lalu juga ada informasi dari keterangan speedometernya. Sudah ada TPMS, lalu juga kedapatan head-up display di bagian sini, jadi memudahkan Anda ketika lagi berkendara, nggak perlu lihat cluster meter, bisa tetap fokus ke bagian depan. Duduknya nyaman sekali, walaupun memang joknya sebenarnya ini sama seperti T32 ya, jadi dia memang sedikit agak keras, tapi ketika duduk ini rasanya sih nyaman-nyaman aja. Dan juga meluk bagian belakang, headrestnya juga empuk, dan pengaturan setirnya sudah bisa tilt dan teleskopik, dan teleskopiknya cukup panjang loh, jadi kita bisa atur posisi setir yang paling ideal dengan si drivernya, terutama untuk isu misalkan kayak tinggi badan itu sebenarnya nggak jadi isu ketika Anda harus berkendara dengan mobil ini. Ditambah dengan pengaturan joknya yang sudah elektrik di bagian depan, di bagian penumpang sebelah kiri juga sudah 8 arah. Nah, untuk panel di tengah sini dia sudah ada 2 cup holder, ada wireless charger 15 watt, ada port tipe A, tipe C, lalu juga ada power socket. Dengan transmisi ini mirip seperti di Nissan Kicks juga, lalu juga mirip di produk-produk dari e-Power yang ada di Nissan, termasuk sekarang di Nissan X-Trail T33. Di sini untuk penyimpanan cukup dalam dengan bukaan yang sudah soft opening, lalu dibalut dengan kulit jadi empuk. Nah teman-teman, di bagian tengah sini ada EV mode, jadi ketika baterainya sekitar 30% ke atas dia bisa kita aktifkan. Lalu di sini juga ada e-pedal, jadi ketika diaktifkan ini dia akan secara elektronik ataupun independen untuk ngasih regenerative braking yang lebih baik. Di sini ada tombol untuk ubah-ubah drive mode-nya, dan di tengah sini ada hill descent control, dia ada 5 drive mode. Dan seperti ini tampilan panel tengah dari Nissan X-Trail T33. AC-nya sudah dual zone auto climate, jadi sudah bisa dibagi antara sebelah kiri dan juga sebelah kanan. Lalu juga ada penghangat jok bahkannya di sini. Nah, untuk mendukung kenyamanan lebih, sudah kedapatan panoramic sunroof yang bentang layarnya cukup besar untuk sebuah mobil SUV yang panjangnya sekitar 4,680 mm. Setirnya seperti ini, flat bottom. Nah, tadi seperti saya bilang bisa diatur
Di sini ada beberapa tombol, sebelah kiri untuk multimedia, di sebelah kanan untuk fitur ADAS-nya. Jadi secara total dia punya 5 fitur ADAS. Ada blind spot warning, ada high beam assist, ada intelligent around view monitor with moving object detection, ada rear cross traffic alert, intelligent cruise control tadi seperti saya bilang, ada juga lane departure warning dan intelligent forward collision warning and intelligent emergency braking system. Nah, untuk ngedukung keamanan juga kenyamanan lebih juga tentunya sudah ada hill start assist, ada pengereman ABS, ABD, APB juga ada auto hold, lalu juga kedapatan fitur hill descent control. Sekarang kita lihat ke bagian belakang, kita rasain duduk di row tengahnya. Let's go. Ya, ini adalah penampakan ketika Anda duduk di bagian belakang dengan tinggi badan sekitar 175 cm, lalu beratnya di 78 kg. Masih cukup oke karena dia punya wheelbase di sekitar 2700 something mm, jadi masih kasih space yang oke ketika memang joknya ini benar-benar mundur ke bagian belakang. Tapi ketika paling belakang banget ya resikonya adalah ketika Anda jadi penumpang di bagian belakang ini akan terasa terhimpit. Tapi cukup oke, headroomnya lega, lalu juga ditunjang sama ada headrest yang memudahkan Anda bisa ambil barang ketika memang harus difungsikan, jadi nggak perlu repot untuk berdiri, kita langsung ambil di bagian sini. Sudut terbangnya juga cukup oke ya untuk Nissan X-Trail, jadi dia ada berapa, nah ini lalu kita bisa atur lagi paling rebah seperti ini. Jadi ini konfigurasi yang paling mundur dan juga paling rebah. Di tengah sudah ada headrest dan di sini ada kisi-kisi AC dengan pengaturan suhu yang sudah digital. Jadi kita bisa tekan di sini dengan 2 port USB. Ada tipe A dan tipe C. Jadi udah cukup oke lah ketika Anda di bagian belakang, masih dapat fitur-fitur ataupun juga kenyamanan yang bisa dikasih untuk penumpang di bagian belakang. Lalu untuk kasih privasi lebih juga ada blind tirai seperti ini. Sebenarnya nggak blind juga sih, tapi masih bisa lah untuk kasih privasi supaya orang di luar tuh nggak bisa ngeliat ke bagian belakangnya. Sekarang kita coba ke bagian belakang, ngerasain ketika duduk di belakang apakah menjadi anak tiri di Nissan X-Trail. Yuk. Yap, untuk masuk ke akses baris ketiga, jadi tekan tuas di sini, tarik, lalu dia akan melipat dan kita bisa majuin bangkunya supaya bisa akses ke bagian baris ketiga. Jadi sebenarnya baris ketiga ini memang sebenarnya nggak terlalu lega ya. Jadi buat ukuran orang dewasa seperti saya, jadi 128 cm, 170 cm ya memang nggak akan senyaman ketika duduk di baris kedua. Nah, jadi seperti ini penampakannya. Jadi ketika direbahin ya dengkul benar-benar mentok sekali, jadi rasanya akan lebih nyaman ketika anak kecil aja yang dudukin di bagian belakang sini. Tapi kalau misalkan mau dipaksain, ya minta tolong secara baik-baik si penumpang tengah ini untuk majuin sedikit joknya, lalu juga agak ditegakin. Jadi bisa punya ruang lutut, lalu juga bisa duduk secara lebih nyaman di bagian sini. Lihat teman-teman, headroomnya mentok, jadi ya gitu, lebih cocok untuk anak kecil. Ataupun ketika memang nggak digunain ya dilipat aja, jadi bisa jadi nambah ruang cargo space-nya. Yap, ini adalah layout dari mesin Nissan X-Trail T33. Jadi seperti konsep e-Power pada umumnya. Jadi mesin ini sebenarnya fungsinya hanya sebagai generator ataupun genset. Dia bukan menggerakkan roda karena roda dari keempat mobil ini diputar ataupun digerakkan dengan motor. Karena dia menggunakan dual motor. Di depan ada, di belakang juga ada. Jadi pakai mesin 1500 cc turbo. Jadi generator yang lebih baik untuk dipadupadankan dengan teknologi e-Power, e-Force yang ada pada Nissan X-Trail T33. Jadi dia punya tenaga ada di 203 PS di roda depan, tenaga di belakang sampai 135 PS. Dan torsinya ada di 330 Nm dan torsi di bagian belakang itu di 195 Nm. Yap, dia punya 5 drive mode untuk kasih keasikan berkendara, dari off-road, lalu juga ada snow, ada standar, eco, dan sport. Ya teman-teman, itu tadi first impression kami dengan calon mobil atau mobil terbaru lah bisa kita bilang dari Nissan di pasar Indonesia, yang adalah Nissan X-Trail T33 yang sekali lagi ketika kita bikin video ini belum ada harga resminya karena baru akan diumumkan resmi di pameran Gias 2025. Tapi menurut kalian X-Trail ini cocoknya dilepas mulai harga berapa? Oh ya, akan hanya ada satu varian saja, jadi nggak ada alternatif varian lain, dan seperti ini kelengkapan yang ada pada Nissan X-Trail. Teman-teman, bagaimana kamu soal mobil ini? Sampaikan kolom komentar dan sampai jumpa di video berikutnya.